Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, tentunya yang pertama sekali ya talibat, kita bersyukur hanya kepada Rabbul Alamin di saat kita diberikan hidayah, diberikan taufik untuk terus bersabar menuntut ilmu syar'i yang dengannya kita bisa mengenal Allah tabaraka wa taala, yang dengannya kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa mengenal agama kita ini. Karena mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama ini adalah 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang yang menghadap Rabbul Alamin di alam barzakh. Dan tentu juga yang perlu diperhatikan bersama bahwasanya menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban kita semua. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas atau mempelajari tarikh al-fiqhi al-islami. Secara bahasa adalah sejarah fikih Islam. Sebelumnya, mengapa kita perlu mempelajari sejarah? Kalau kita misalnya yang umum dipelajari oleh kaum muslimi ada namanya sejarah Rasulullah SAW. Mengapa sih orang mempelajari sejarah Rasul misalnya? Karena ada di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagi dirimu suri tauladan ya pada diri Rasulullah SAW bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhir. Dan tentunya meneladani Rasulullah itu perlu mengetahui sejarahnya. Bagaimana Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Rasulullah dalam peribadatannya, bagaimana dahulu Rasulullah berdakwah, dalam beberapa kesulitan kehidupannya dalam menegakkan agama, agar kita bisa meneladani apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya manusia mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Nah kemudian, kenapa kita mempelajari sejarah fikih? Ya, karena bagaimanapun yang namanya hidup pasti ada peraturan yang mengatur keseimbangan sesama makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala agar jangan ada yang menzalimi satu sama lain. Dan ini semua dibicarakan di dalam masalah fikih. Maka kita perlu mengetahui sejarah fikih Islam ini dan fikih sebelum munculnya Islam, atau lebih kita tepatnya mengatakan di zaman jahiliyah. Ya, agar kita bisa nanti membandingkan bagaimana undang-undang atau fikih di zaman jahiliyah dengan setelah Islam atau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar dengan ini kita juga bersyukur kepada Rabbul Alamin atas hidayah Islam. Tatkala kita mengetahui ternyata Islam membimbing kita atau mengatur kehidupan kita ke arah yang lebih baik, di saat yang bersamaan tentu kita juga hidup sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Dan nanti kita bisa bandingkan antara adat istiadat ini dengan masa kehidupan jahiliyah di saat mereka memiliki qanun atau undang-undang fikih yang tersendiri, yang barangkali masih ada terserap atau mungkin ada kesamaan dengan sebagian adat istiadat di tempat kita. Taib, taliban berbicara masalah fikih, maka yang pertama tarikh sejarah jelas, sejarah fikih Islam. Maka yang pertama yang harus kita tahu adalah apa sih fikih gitu. Kita lemparkan sebuah pertanyaan, apa sih fikih? Oke, sekarang kita mengetahui sejarah. Taib, sejarah fikih. Kalau Islam jelas ya. Jadi kita pembicaranya masalah Islam. Kita tidak akan membicarakan ini undang-undang yang bukan Islam. Karena fikih secara
secara mudahnya adalah sebuah undang-undang. Taib, apa sih fikih kan begitu? Fikih tentu bukan bahasa Indonesia ya. Fikih bahasa Arab. Maka perlu kita membicarakannya dari sisi bahasa, kemudian nanti kita akan melihat dari sisi istilah. Nah, para ulama mengatakan fikih secara bahasa artinya adalah al-faham. Paham. Paham ya? Fikih itu secara bahasa itu paham. Jadi bukan hafalan ya. Dia adalah paham. Secara bahasa, apabila seseorang itu mengerti ya suatu disiplin ilmu, dia paham, dia pakar di situ, maka kita bisa mengatakan dia faqih secara bahasa. Meskipun harus nanti kita bedakan objek penelitian di fikih ini apa. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walakinnal munafiquna la yafqahun." Akan tetapi orang-orang munafik secara i'tiqad, orang-orang munafik bukan orang-orang yang paham. Orang-orang yang tidak memahami. Ya. Ini dari sisi bahasa. Taib. Jadi, kalau kita bicara masalah fikih secara bahasa adalah paham. Kemudian para ulama meletakkan satu istilah. Kenapa dikatakan istilah? Istilah itu diambil dari kata saluha. Artinya adalah definisi yang didatangkan dimanapun dia itu telah terjadi kesepakatan di antara para ahli ilmu. Lafaznya nggak akan jauh-jauh dari itu. Adanya kesepakatan mereka. Oleh karena itu dikatakan mereka berdamai di dalam istilah ini. Sulh, perdamaian. Maka dipakailah kata istilah. Artinya adalah di buku manapun kita mencari definisi fikih secara istilah itu tidak akan jauh-jauh dari ini. Paling 1-2 kata saja yang berbeda, namun redaksinya atau intinya adalah sama. Nah, di sini dikatakan, apa fikih itu secara istilah? Dikatakan al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah. Nanti insyaallah akan kalian bahas lebih mendalam tatkala mempelajari apa? yakni usulul fiqh. Usul al-fiqh. Di sini dikatakan al-ilmu, berarti dia adalah sebuah disiplin. Disiplin ilmu. Kan dikatakan al-ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang hukum-hukum syar'i. Nanti kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan hukum syar'i? Kenapa mesti hukum syar'i? Objek penelitian dalam masalah fikih yang berkaitan dengan amal. Ya. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal yang terambil dari adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Artinya adalah begini, kalau kita ambil satu amalan misalnya, kalau seandainya kita tatap muka, kalau Ustaz tanya kalian apa salah satu amal dalam Islam, mungkin kalian jawab adalah salat. Betul, salat adalah satu amalan dalam Islam. Nah, untuk menetapkan dia adalah sebuah amalan di dalam Islam, butuh dalil yang terperinci yang menunjukkan objek salatnya langsung. Ada dalilnya tidak? Ada dalilnya. Oleh karena Allah mengatakan, wa aqimus salah. Bahkan di dalam hadis Ibnu Umar, buniyal Islam ala khamsin, atau arkanil hadis Jibril. Artinya adalah objek amal tersebut disebutkan. Ini yang disebut kita apa? Dalil yang terperinci. Objeknya jelas disebutkan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa itu adalah sebuah amalan di dalam al-Islam. Nah, dengan ini juga ya talibat, walhamdulillah kita bersyukur dengan proses yang seperti ini, seseorang tidak akan jatuh di dalam bid'ah tatkala dia mempelajari disiplin ilmu dengan benar. Kenapa? Tatkala dikatakan dia adalah sebuah amal yang terambil dari dalil yang terperinci, di sini mengajari kita, definisi yang dibuatkan oleh ulama ini mengajari kita agar tidak bisa kita tegakkan satu amalan, kemudian disandarkan kepada Islam, melainkan kita memiliki bukti yang valid bahwasanya ada dalilnya secara terperinci. Ada penyebutannya, ada dalilnya. Itu dahulu, ya. Nah, tentu masalah bid'ah itu masalah luas lagi karena proses pelaksanaannya juga kan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tapi paling tidak, objek munculnya bid'ah itu umumnya adalah bid'ah idhofi, artinya adalah ada tambahan di situ. Dalil ada menunjukkan. Kalau kita tanya, ada nggak dalil tentang ini? Mereka bisa mendatangkan dalilnya. Artinya adalah tidak didatangkan sesuatu hal yang memang tidak ada dalilnya. Umumnya, ya, tetapi kekeliruan dalam penerapan saja nantinya. Nah, kesimpulan di sini ya talibat, secara istilah, ya. Jadi di sini fikih itu adalah ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan, di mana amalan tersebut diambil dari apa? Dari dalil-dalilnya yang
terperinci. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ada amal salat dalam Islam, puasa dalam Islam, zakat dalam Islam, zikir, membaca Al-Quran. Dan tentunya untuk menetapkan ini sebuah amalan di dalam Islam atas nama syariah butuh dalil. Dan alhamdulillah itu dalilnya ada. Ya. Baik. Tinggal lagi permasalahan adalah tatkala para ulama mendatangkan istilah yang seperti ini, ya, tentu yang dia inginkan fikih, ya, fikih dengan istilah yang seperti ini, ya, secara otomatis akan mengeluarkan beberapa disiplin ilmu yang lain yang dengan istilah ini tidak dinamakan nanti fikih. Ini akan kita bahas berikutnya. Oleh karena itu di sini dikatakan tatkala al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, dengan perkataan ini maka keluarlah hukum-hukum yang tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Contohnya misalnya apa? Ilmu alat, nahwu, balaghah, atau ilmu-ilmu buatan manusia yang muncul atas perkembangan kehidupan, itu tidak dikatakan ilmu syar'i, ya. Tidak dikatakan ilmu syar'i. Alasannya apa? Karena tadi harus kita katakan ilmu syar'i ini ilmu yang ditegakkan di atas ad-dalil. Sedangkan ilmu-ilmu yang muncul di kemudian hari itu adalah sebuah ini hasil temuan manusia yang tentunya dalilnya adalah umumnya adalah sebuah yakni melalui proses akal atau perkembangan hidup, sehingga mereka menemukan satu penemuan-penemuan yang tentunya kalau kita cari dalilnya tidak akan ketemu. Makanya dari sini kita tarik juga kesimpulan dari sini adalah salah kalau orang mengatakan bid'ah dalam masalah teknologi, bid'ah dalam masalah dimasukkan dalam urusan agama. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti ini tidak masuk objek penelitian hukum syar'i. Alasannya apa? Karena hukum syar'i membutuhkan dalil dari syar'i, sedangkan urusan-urusan dunia tidak membutuhkan dalil dari syar'i. Maka dua hal ini harus dibedakan agar kita tidak salah menghukumi sesuatu hal yang disandarkan kepada Islam, kemudian kita salah pula menetapkan mana yang bagian dari ajaran Islam, mana yang tidak, atau malah dianggap semuanya boleh dilakukan atas dasar apa? Atas dasar yakni perkara yang mungkin dilakukan. Kemudian tatkala dia mengatakan amaliyah, artinya berkaitan dengan amal. Berkaitan dengan amal. Baik. Tatkala dikatakan berkaitan dengan amal, maka tentu keluar darinya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Karena itu bukan amal. Di sini akan saya berikan permisalan. Ilmu itu kalau sifatnya dia keyakinan, maka kita yakini. Apabila dia sifatnya sebuah amalan, maka kita amalkan. Dari mana kami mengetahui bahwasanya anak-anak ulun Nuha telah meninggalkan atau mengerti ilmu akidah tatkala mereka meninggalkan kesyirikan? Ya, mereka berkeyakinan kesyirikan haram. Mereka berkeyakinan misalnya zodiak tidak boleh. Mereka berkeyakinan bahwasanya kepercayaan kepada hari baik, hari buruk tidak boleh. Mereka berkeyakinan misalnya ya, benda-benda langit memberikan dampak kepada dunia misalnya. Seperti misalnya saya berikan satu contoh, bukankah ada kepercayaan di masyarakat bahwasanya bulan purnama mempengaruhi pasang surut laut dan bahkan potensi tsunami terkadang ada. Ini secara ilmu syar'i telah menentang kekuasaan Allah. Ya, tidak ada hak makhluk untuk mengatur apapun yang terjadi di muka bumi ini, apalagi bencana. Nah, di sini ya taliban, itu semua berkaitan dengan keyakinan, ya. Sedangkan objek fikih yang kita bicarakan adalah berkaitan tentang sebuah amalan, ya. Sehingga nanti kalau kita berkaitan dengan masalah keyakinan ada disiplin ilmu tersendiri. Maksudnya di sini adalah agar kita tidak mencampur adukkan objek penelitian dalam masalah fikih meskipun ya pada masanya yakni fikih itu mencangkup ruang lingkup seluruh disiplin ilmu syar'i, ya. Di kemudian hari kan ada takhasus namanya, pengkhususan untuk lebih memudahkan memahamkan atau memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam al-Islam. Baik, kemudian di sini ada perkataannya dalil-dalil yang terperinci. Ya. Dalil-dalil yang terperinci nanti akan menetapkan ini menjadi wajib, ini menjadi sunnah, ini menjadi haram, ini makruh, ini mubah, ini sah, ini fasad, dan lain sebagainya. Dalil-dalil yang terperinci itulah yang menetapkan hal-hal yang barusan kita sebutkan. Atau misalnya lebih mudahnya adalah
tadi yang sebagaimana Ustaz sampaikan kepada kalian, dalil menetapkan salat adalah sebuah amalan butuh dalil. Apabila kita menemukannya, itulah dalil rincinya. Menetapkan zakat adalah sebuah amal, dia butuh dalil. Dalil yang menetapkan hal itulah dikatakan dalil rinciannya. Begitu seterusnya. Artinya adalah dalilnya satu persatu. Menetapkan ini zikir dalilnya ini, puasa dalil yang ini, penyebutan nama-nama ibadah tertentu ya yang datang dari nusus itu disebut dengan apa? Dalil-dalil yang at-tafsil. Dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Oke, baik. Nah, berdasarkan hal ini pada poin yang kedua, nanti kalian bisa lihat di kitabnya. Sebetulnya Ustaz ringkaskan ini, tapi diperhatikan saja. Berdasarkan hal ini, ya, berdasarkan ta'rif istilah, definisi istilah untuk fikih yang dibuat di kitab ini, maka tidak dipergunakan nama al-faqih. Artinya begini, menulis kata kerjanya katib, ya, atau pelakunya katib, ya, penulis namanya. Taib. Ahli fikih bahasa Arabnya faqih. Dah? Taib. Di sini katakan tidak dipergunakan nama ahli fikih kepada orang yang menyebutkan diri mempelajari filsafat. Tidak dikatakan ahli fikih kepada orang yang menyebutkan diri mempelajari hadis. Tidak dikatakan ahli fikih kepada orang yang menyebutkan diri mempelajari tafsir. Tidak dikatakan ahli fikih kepada orang yang menyebutkan diri mempelajari ilmu nahwu. Ini kalau kita membawakan definisi istilah dari fikih. Karena definisinya saja sudah jelas, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyah min adillatiyah at-tafsiliyah. Tentu saja akan mengeluarkan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu alat nahu dan lain sebagainya, ya. Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki kemampuan dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis, maka secara istilah modern pada zaman sekarang ini kita tidak mengatakan mereka faqihun, tetapi apa? Muhaddithun. Kalau dia ahli tafsir, kita tidak katakan faqihun, tapi apa? Mufassir. Begitu seterusnya. Sehingga terkadang kita membaca nama para ulama, dia mengatakan apa? Al-allamah muhaddithun al-faqih, lagi disebutkan. Kenapa? Berarti al-muhaddith dia menyebutkan diri dalam masalah hadis, al-faqih berarti dia paham dalam ilmu fiqih. Kemudian terkadang al-mufassir. Bahkan sekarang diganti dengan apa? Al-mutafannin. Al-mutafannin artinya adalah orang yang memiliki banyak, menguasai banyak disiplin al-ilmu. Paham ya? Oke. Intinya adalah pada poin kedua ini, kenapa sih ada dibedakan mufassir, ahli tafsir, ahli hadis, ada nanti ahli fikih? Kenapa? Berdasarkan definisi yang telah dibuat oleh para ulama, menyebabkan masing-masing memiliki wilayah disiplin ilmu tersendiri. Baik. Alhamdulillah selesai dalam masalah ini. Kemudian ya Taliban, tadi judul kita adalah Tarikh Fikih Islami wa Syariah. Ya, syariah ya. Kalau kita melihat yang objek kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan arti fikih dan syariat. Sekarang mungkin begini. Sering kita dengar, mari kita tegakkan syariat Islam. Ini adalah syariat Islam. Oke, baik. Apa syariat? Kan begitu. Apa sih syariat itu? Jangan-jangan berbicara sesuatu dia tidak tahu artinya. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih syariat? Ya kan? Tegakkan syariat Islam. Oke, baik. Apa syariat? Kan gitu, ya. Nah, sehingga seakan-akan nanti begini. Kita tahu, kita salat, kita haji, kita berpuasa dan lain sebagainya yang nampak ya, ibadah-ibadah. Apakah itu tidak syariat? Sehingga masih juga dikatakan tegakkanlah syariat. Syariat yang bagaimana yang mau diinginkan? Ya, oke. Kita lihat dulu makna syariat. Kullu ma syara'ahu Allahu lil muslimina. Setiap apa yang Allah syariatkan kepada orang-orang muslim. Jadi, orang-orang kafir enggak usah takut. Enggak disyariatkan kepada mereka. Ini kepada orang muslim adalah aneh. Tatkala syariat yang ditegakkan, syariat Islam ditegakkan, orang kafir yang ketakutan. Apa urusan sama dia? Ya. Semua yang disyariatkan Allah untuk orang-orang Islam. Min din, berupa agama. Dari sini kita tarik kesimpulan, tidak masuk di dalamnya apa? Adat istiadat. Jadi jangan dimasukkan adat istiadat itu menjadi sebuah syariat. Ya. Pada faktanya kan enggak. Coba faktakan di lapangan, manusia lebih
menjaga adatnya sehingga akhirnya dianggap adat ini bagian dari sebuah syariat yang disakralkan dan lain sebagainya. Ya. Sawa'un akana aqidatan aw fiqhan aw adaban aw akhlaqan islamiyyan. Baik itu perkara keyakinan atau perkara fikih yang telah kita bahas tadi, atau perkara adab atau akhlak Islam. Jadi ini adalah objek dari atas nama syariat. Berarti dari sini kita mengetahui ya talibat, syariat itu sifatnya luas, ya. Syariat sifatnya luas. Dan inilah yang membuat poin yang berikutnya, fikih itu lebih khusus dari syariat. Alasannya apa? Karena fikih tidak meneliti kecuali objek yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan. Objek penelitiannya tidak ada pada akidah, tidak pada akhlak, tidak pula pada adab-adab, namun pada amaliyah yang menjadi sebuah ketetapan syar'i berdasarkan nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dikatakan fikih adalah bagian dari syariat atau fikih akhassu min syariah. Paham ya? Jadi apa sih syariat itu? Nah, inilah syariat. Semua yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin. Baik dia itu keyakinan, baik dia itu masalah amal, baik dia itu masalah adab, ataupun akhlak Islam. Kenapa dikatakan akhlak Islam? Karena ada akhlak adat. Secara logika bagus, tetapi dari sisi Islam bertentangan. Ya, kalau kita bicara masalah ini panjang nanti. Taib. Yang terakhir ya. Ba'dul bahithina, sebagian peneliti, sebagian ahli ilmu, yutliqu syari'ah ala al-fiqhi. Mempergunakan kata syariah, tetapi yang dia inginkan adalah fikih. Atau dia gunakan kata fikih, yang dia inginkan adalah sebuah syariat. Wa hadza jaiz. Tindakan yang seperti ini boleh min babil itlaqil am wa yuradu bihil khas. Dari arah penggunaan kata umum tetapi yang diinginkan adalah kata khusus. Ini adalah fikih kami, ini adalah syariat kami. Dengan pemaknaan yang seperti ini, meskipun dia gunakan kata fikih, ya, tetapi yang diinginkan adalah syariat, adalah menggunakan kata umum ataupun kebalikannya. Ya, ini adalah syariat Islam. Misalnya salat adalah syariat Islam, salat pembahasan amaliyah dan dia berkaitan dengan apa? Fikih. Begitu juga bisa kita katakan misalnya ini adalah bagian dari fikih Islam seperti keyakinan. Oleh karena itu pada masanya ada namanya kitab apa? Fiqhul Akbar yang disandarkan kepada siapa? Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, talibat, ini adalah objek pembahasan kita pada hari ini. Sudah saya ringkaskan. Nanti coba kalian tandai di bukunya masing-masing ya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ringkasan yang telah saya pilih ya. Saya ringkas dari buku tersebut. Wah, insyaallah apabila ini sebetulnya yang saya tuliskan di papan tulis tadi, tetapi ada satu hal yang membuat saya harus merekam lagi balik. Intinya adalah tatkala saya masuk mengajar, tentu akan saya ringkaskan seperti ini juga di papan tulis. Nah, untuk membantu kalian mempermudah mana hal-hal ya, yang penting di kitab tersebut, mana yang sifatnya hanya sebuah pelengkap informasi untuk suatu materi yang penting di situ. Ya, ada yang sifatnya inti yang perlu kita mengetahui, ada yang sifatnya hanya sebuah pelengkap. Ya, untuk pelengkap sebuah informasi dari apa yang sedang kita pelajari. Demikian ya talibat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.